ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang paling indah yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menginjakkan kaki beribadah kepada Allah di tanah yang paling mulia, tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah dan Madinah. Dan ini merupakan nikmat yang harus selalu kita ingat, harus kita ulang-ulang bahwa ini merupakan di antara hadiah dari Allah kepada kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki salah satu sifat yang sangat mulia, dan sifat tersebut dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara salah satu sifat Nabi yang disebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, pernah Nabi SAW melakukan salat malam. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bercerita tentang umat-umat terdahulu. Nabi membaca surah Al-Ma'idah, Nabi membaca surat Ibrahim, Nabi SAW juga membaca ayat-ayat dan surat yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW menangis. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Dan Allah tahu kenapa Nabi menangis. Hanya saja Allah ingin memberitahukan kepada kita mengapa Nabi kita menangis. Kemudian ikhwatul Islam, maka Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, ma yubki, apa yang membuat aku menangis? Maka apa jawaban Nabi SAW? Ummati, yang membuat aku menangis adalah karena memikirkan umatku. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Ibrahim dikala berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang ikut kepadanya kecuali beberapa orang sahaja, istrinya, anak pamannya, sehingga pada akhirnya dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya, lari karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan aku hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, zahibun, aku pergi, artinya kaumnya tidak beriman kepadanya. Nabi tidak mau umatnya tidak beriman kepada dirinya, sehingga dikala Nabi membaca ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Begitu juga dikala Nabi membaca surat yang bercerita tentang Nabi Isa, dan kita tahu umat Nabi Isa adalah umat yang ingin membunuh nabinya, karena memang itu merupakan di antara tabiat orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Wa yaqtuluna al-anbiya, mereka itu suka membunuh para nabi. Salah satu yang ingin mereka bunuh adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dikala Nabi membaca ayat yang bercerita tentang Nabi Isa, Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya.
Dengan itulah Nabi SAW menangis, seolah-olah bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan umatku sama dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian setelah Jibril alaihissalam mendengarkan jawaban Nabi SAW, maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya yang membuat Muhammad menangis adalah karena umatnya. Muhammad tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad firman-Ku. Maka malaikat Jibril kembali bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengatakan kepada dirimu dan Allah berjanji bahwa Allah tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap umatmu, dan Allah pasti akan membuat engkau bangga terhadap umatmu. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha dengannya. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada Nabi sampai Nabi ridha dengannya? Tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umatnya. Allah hadiahkan umat Nabi menjadi umat yang terbaik. Umat Nabi adalah umat yang paling mulia, dan umat Nabi adalah umat yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Nabi SAW menyebutkan bahwa di dalam surga terdapat 120 barisan. 80 barisannya itu semuanya terdiri dari umat Muhammad bin Abdullah SAW. Artinya 2/3 surga itu adalah diisi oleh umat Nabi SAW, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Itu semua merupakan di antara kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Nabi selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Yang diinginkan oleh Nabi bagaimana ujung daripada cerita kita, endingnya adalah yang terbaik, dan tidak ada ending yang terbaik kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sehingga betullah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah orang yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka wajar kalau kita senantiasa mencintai Nabi SAW, juga melebihi segala-galanya. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW, kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah lupa, kita tidak akan lalai mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Karena memang ada sebuah hadis yang berat bagi kita untuk mendengarkannya, tapi ini merupakan resiko bagi mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Man nasiya salata alayya, sesiapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW, khati'a tariqal jannah, maka mereka bisa jadi salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pintu surga dibukakan untuk baginda Nabi yang mulia. Dan di antara bentuk kedekatan kita dengan Nabi adalah semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jangan pernah melewatkan satu hari kecuali di sana ada kalimat salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu merupakan di antara bentuk cinta yang hakiki kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga dengannya pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, terkhusus selama Nabi SAW berada di kota Madinah. Kota Madinah, Nabi SAW tinggal di dalamnya tidak lebih daripada 10 tahun sahaja. Karena memang Nabi sampai di kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Itu adalah waktu kedatangan Nabi SAW sampai di kota Madinah. Karena dikala Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, Nabi SAW singgah terlebih dahulu di sebuah bukit yang namanya Bukit Thur. 3 hari kurang lebih lamanya Nabi SAW berada di sana.
Kemudian baru setelahnya Nabi kembali melakukan perjalanan menuju Madinah. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, perjalanan yang ditempuh oleh Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah itu kurang lebih memakan waktu 8 hari lamanya. Karena Nabi SAW meninggalkan Makkah Al-Mukarramah di akhir-akhir bulan Safar, dan sampainya Nabi SAW di Madinah di awal-awal bulan Rabiul Awal di hari Senin. Karena hari Senin ini ikhwatul Islam merupakan hari yang bersejarah bagi Nabi SAW. Hari Senin adalah hari di mana Nabi dilahirkan. Hari Senin pula Nabi SAW diberikan wahyu kepadanya menjadi Nabi dan menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Di hari Senin Nabi sampai di kota Madinah, dan di hari Senin pula Nabi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Sehingga dikala Nabi sampai di kota Madinah, Nabi SAW sampai di sini di bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi ke kota Madinah, sampainya Nabi ke sini adalah bulan Rabiul Awal di hari Senin. Dan di bulan Rabiul Awal di hari Senin ini pula ikhwatul Islam, Nabi SAW meninggal di kota Madinah. Karena memang itu merupakan di antara sumpah Nabi yang kemarin kita telah menyebutkan. Nabi mengatakan kepada orang-orang Madinah atau orang-orang Al-Ansar, Al-Mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya kehidupanku ini bersama kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Sehingga ini merupakan di antara ibarat yang sangat luar biasa. Al-Mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan selalu hidup bersama kalian, aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Artinya Nabi akan wafat di kota Madinah. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, maka lengkaplah Nabi SAW berada di kota Madinah tidak lebih daripada 10 tahun sahaja. Pas 10 tahun Nabi SAW berada di kota Madinah. Namun cerita Nabi dikala berada di kota Madinah merupakan cerita yang diukir dengan tinta yang terbuat dari emas. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah karena kecintaan Nabi SAW terhadap umatnya. Salah satu perjuangan yang paling berat di ikhwatul Islam adalah peristiwa yang masih diabadikan sejarahnya sampai sekarang, yang kita kenal dengan peristiwa Khandaq atau yang kita kenal dengan Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarahnya di dalam Al-Qur'an. Maka terdapatlah di dalam Al-Qur'an namanya Suratul Ahzab. Al-Ahzab itu artinya ikhwatul Islam sekutu atau berkelompok-kelompok. Karena memang musuh Nabi SAW dalam peperangan ini berasal dari semua kabilah, dari luar Madinah dan dari dalam Madinah. Maka disebut dengan Al-Ahzab. Kemudian disebut dengan Khandaq, karena memang ini merupakan di antara peperangan yang lain dari yang lain. Karena Khandaq itu merupakan usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Dikala Nabi SAW bermusyawarah, Nabi tidak tahu bagaimana cara menghadapi musuh yang begitu banyak. Maka dikenal dengan peristiwa Khandaq atau dikenal dengan peristiwa Al-Ahzab. Kapan terjadinya perang Khandaq dan Ahzab ini? Ada yang masih ingat? Tahun ketiga atau tahun ketiga, keempat? Kapan terjadinya perang Khandaq? Ada yang masih ingat? Yang jawab angkat tangan ya. Tahun ke? Tahun berapa? Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Mana yang betul? 6. 5 ya, tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Nanti jangan dilupakan ya perang Khandaq, karena memang di samping kanan masjid kita ini ikhwatul Islam masih ada bukit yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian di belakang bukit inilah ada sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Khandaq atau yang disebut dengan perang Al-Ahzab. Kemudian ikhwatul Islam, perang Ahzab ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Karena kita selalu mengatakan peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW kurang lebih ada 19. Nabi SAW melalui peperangan selama Nabi berada di kota Madinah kurang lebih 19 lamanya atau 19 jumlahnya. Nah di antara jumlah yang 19 tersebut ikhwatul Islam ada beberapa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu memiliki nilai sejarah yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Dan salah satunya adalah perang Al-Ahzab, dan dinamakan Al-Quran dengan Suratul Ahzab, sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman,
tidakkah kalian ingat akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian? Apa nikmat Allah tersebut? Ketika musuh kalian datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari semua penjuru, maka disebut dengan Al-Ahzab. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya bagaimana keadaan kaum muslimin. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika terjadi peristiwa ini, ikhwatul Islam, kaum muslimin betul-betul diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mustahil rasanya mereka diberikan kemenangan. Musuh dari mana? Dari semua arah. Dan begitu juga dari dalam Madinah. Karena dari dalam Madinah ada orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi. Dari luar Madinah, sekutu mereka yang semuanya bersatu untuk membinasakan Nabi SAW dan kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Karena jumlah orang-orang yang ada di Khandaq itu ikhwatul Islam kurang lebih hanya 1000 orang sahaja. Di musim panas, di waktu yang tidak ada makanan, bahkan kita harus tahu di kala terjadi perang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan 3 hari 3 malam lamanya. Kalau ada di antara kita yang merasakan kelaparan ikhwatul Islam, maka Nabilah orang yang paling merasakan kelaparan yang sesungguhnya. 3 malam tidak makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Nabi terpaksa mengikat perutnya dengan batu untuk menekan ususnya agar hilang rasa laparnya. Bukan peristiwa yang mudah ikhwatul Islam, pekerjaan berat, makanan tidak ada. Bagaimana kaum muslimin mereka bekerja? Nabi SAW merasakan kelaparan, para sahabat juga merasakan kelaparan yang luar biasa, dan hanya ada minuman yang secukupnya saja. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah ketika para sahabat mereka berbondong-bondong bekerja, kurang lebih 1000 orang, banyak di antara mereka yang lari meninggalkan Nabi SAW, terkhusus orang-orang munafikun. Bahkan mereka menyebutkan, wa id qalat ta'ifatu minhum ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada sebagian orang-orang munafikun yang mengatakan kepada para sahabat Nabi, mereka sudahlah tidak bekerja, tidak mau menjadi barisan Nabi SAW, dan mereka juga melemahkan barisan kaum muslimin. Ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, kalian tidak akan bisa melawannya, pulang kalian saja, tinggalkan Muhammad. Itulah yang mereka ucapkan. Namun pada akhirnya ikhwatul Islam, di kala parit ini sudah digali oleh kaum muslimin yang panjangnya lebih daripada 5 kilo. Dan itu bukan jumlah yang sedikit ikhwatul Islam, karena mengelilingi kota Madinah. Sehingga dari depan, karena biasanya Madinah itu di zaman Nabi tidak lebih daripada seluas Masjid Nabawi ini. Jadi Nabi SAW pergi ke Khandaq, ke bagian kanan, karena Khandaq itu di bagian kanan kita. Kemudian Madinah seluas ini, maka Nabi keluar. Di bagian belakang Madinah itu ditutupi oleh gunung. Sampai sekarang ada namanya Jabal Sili'. Jabal Sili' itu ikhwatul Islam adalah bukit, salah satu bukit yang ada di kota Madinah. Dan itu dijadikan benteng oleh Nabi SAW. Bagi kita yang tinggal di bagian kanan Masjid Nabawi, setelah kita mendapatkan jalan raya, maka di situ namanya Jabal Sili'. Kemudian di bagian depannya, maka dihalangi dengan parit yang sangat luas dan sangat panjang. Sehingga bagaimanapun orang-orang musyrikun mereka tidak bisa masuk ke sini, karena dari belakangnya ditutup oleh jabal, oleh bukit yang luas yang tidak bisa didaki. Begitu juga dari depannya mereka tidak bisa melewati parit yang dalam, yang panjang, yang lebar, kecuali satu. Dan yang melewati itu pun tidak jauh atau tidak lebih daripada dia juga keluarga Nabi SAW, yang pada akhirnya terjadilah perang tanding antara dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pada akhirnya ikhwatul Islam, intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan mengutus badai yang menghancurkan kemah, tenda, makanan dan alat-alat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikun. Jadi tidak terjadi peperangan, tapi terjadi ketakutan. Ketika di malam harinya Allah mengutus badai, kemudian menghancurkan kemahnya, tempat tinggalnya orang-orang musyrikun. Kemudian pada akhirnya Abu Sufyan mengatakan, aku pulang ke kota Mekah. Maka pada akhirnya mereka pun semuanya pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah mereka pulang, apa kata Nabi SAW? Setelah ini mereka tidak akan pernah lagi kembali ke sini. Maka terkenallah ikhwatul Islam, itu adalah muqaddimah terjadinya Fathu Mekah. Itu adalah muqaddimah terjadinya Fathu Mekah. Mengapa demikian? Karena orang-orang Quraisy Mekah yang mana mereka merupakan musuh Nabi SAW tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah untuk selama-lamanya. Artinya Nabi tidak lagi didatangi, tapi Nabi yang akan mendatangi.
Karena biasanya perang Badar Nabi didatangi, perang Uhud Nabi didatangi, perang-perang Hamraul Asad Nabi didatangi, perang Al-Ahzab Nabi didatangi. Setelah perang ini Nabi yang datang, Nabi tidak lagi didatangi. Artinya Allah telah memberikan kekuatan yang lebih kepada kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan mereka tidak akan berani lagi datang setelah ini. Dan itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi mengatakan yang demikian, maka tentunya Nabi SAW tahun berikutnya bercita-cita datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka itulah yang terkenal dengan umrah pertama Nabi SAW, yaitu setelah terjadinya perang Ahzab. Mengapa Nabi SAW berani melaksanakan ibadah umrah? Karena Nabi SAW mengatakan setelah tahun ini mereka tidak akan pernah berani datang ke kota Madinah. Artinya Allah telah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dan telah memberikan kelemahan kepada musuh-musuh Islam, sehingga dengannya Nabi berikrar untuk datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah umrah. Dan bahkan juga Nabi SAW sudah bermimpi. Nabi SAW memasuki Al-Masjidil Haram. Jadi pada tahun ini, ikhwatul Islam, tahun ke-5 ini, setelah terjadi perang Al-Ahzab, perang Khandaq, Nabi bermimpi. Dan kita tahu mimpi Nabi SAW benar adanya. Apa yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya? Nabi mendatangi Al-Masjidil Haram. Itu adalah mimpi Rasulullah SAW. Dan inilah yang akan kita bahas, yaitu kalimat mimpi Nabi SAW dengan Al-Masjidil Haram. Dan kita tahu ikhwatul Islam, mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mimpi Nabi, mimpi itu ikhwatul Islam, hukum asalnya adalah gangguan dari syaitan. Itu hukum asalnya. Mimpi itu hukum asalnya adalah gangguan dari syaitan. Dan Nabi adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Dan kemarin kita telah menceritakan bagaimana Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Sehingga apapun yang dilihat oleh Nabi di dalam mimpinya, bukan hanya Nabi saja, begitu juga para Nabi yang lainnya, semua mimpinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mimpi kaum muslimin, biasanya mimpi itu ikhwatul Islam tergantung keadaan, bagaimana perbuatan kita. Karena biasanya mimpi itu tergantung keadaan kita dan apa yang biasanya kita lakukan. Orang yang misalnya bermimpi atau senantiasa membahas tentang Nabi SAW, mempelajari tentang Nabi SAW, maka bisa jadi mereka bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Orang yang terbiasa berbisnis, maka bisa jadi mereka bermimpi bagaimana bisnisnya lancar. Orang yang selalu cita-citanya poligami, bisa jadi mereka bermimpi. Contoh. Karena mimpi itu bagaimana keadaan kita masing-masing. Makanya mimpi tidak boleh dijadikan standar apapun. Ingat itu baik-baik. Kalau seandainya mimpi kita buruk, jangan pernah diceritakan kepada siapapun. Saya bermimpi dikejar ular, dimakan harimau. Bagaimana keadaan kita? Cukup bagi kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meludah ke kiri 3 kali, selesai, jangan diceritakan. Begitu juga kalau seandainya mimpi kita bagus, maka bisa jadi itu adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Karena mimpi itu sebagian tanda-tanda kabar gembira, mubasyirat namanya. Misalnya ada orang bermimpi, contohnya dia bermimpi datang ke Makkah Al-Mukarramah. Bisa jadi itu tanda dia akan berangkat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah misalnya. Tapi jangan dulu diceritakan, baru diceritakan kapan? Kalau nanti mimpinya sudah terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan yang ketiga, bagian yang ketiga adalah mimpi bunga tidur namanya. Hukum asalnya ikhwatul Islam, mimpi itu tidak boleh dijadikan standarisasi apalagi dalam agama. Dan juga tidak boleh diceritakan kalau seandainya mimpinya buruk. Kalau baik misalnya kabar gembira, dia melihat misalnya ini dan itu misalnya, maka nanti diceritakan kalau seandainya sudah terjadi, agar betul-betul sebagai kabar gembira. Bisa dipahami ya? Jadi mimpi kita itu tidak boleh jadi standar agama. Misalnya saya bermimpi membaca zikir ini misalnya, kemudian kita nanti membaca zikir tersebut, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kalau kita bermimpi bagian daripada agama, berarti sama saja kita menuduh agama belum sempurna. Dalam masalah agama tidak ada tambahan dan kekurangannya. Misalnya saya bermimpi membaca misalnya zikir ini misalnya 1000 kali misalnya, tentunya itu dilihat dulu dalam agama. Kalau seandainya ada dalilnya silakan. Kalau tidak misalnya, maka tidak boleh dimasukkan bagian daripada agama. Karena kalau kita masukkan bagian daripada agama, sama saja kita menuduh Nabi belum menyempurnakan agama dan risalah.
Maka itulah mimpi, bagian mimpi yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Dan salah satu mimpi yang paling aman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bermimpi bahwa Nabi dan para sahabatnya akan memasuki Masjidil Haram. Artinya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Sehingga kalau seandainya Nabi menyampaikan, berarti betul-betul pasti mereka akan datang ke Masjidil Haram. Maka terkenal ikhwatul Islam tahun berikutnya, tahun ke-6, karena tadi terjadi pada tahun ke-5, tahun ke-6 Hijriah, itu adalah umrah pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah umrah yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin setelah mereka meninggalkan Mekkah Al-Mukarramah. Mengapa demikian? Karena Nabi tadi menyebutkan bahwa orang-orang Mekkah tidak akan pernah lagi berani mengganggu kaum muslimin dan tidak akan lagi pernah datang ke kota Madinah, tapi Nabi yang akan mendatangi mereka. Kemudian setelah dilakukan perjalanan ikhwatul Islam, maka tentunya perjalanan itu tidak mudah ya, karena kurang lebih para sahabat itu jumlahnya kurang lebih 1.400 orang. Mereka yang datang melaksanakan ibadah umrah pada waktu itu jumlahnya kurang lebih 1.400 orang, dan mereka tidak membawa senjata kecuali untuk perjalanan sahaja. Artinya perjalanan bisa jadi ada binatang buas ataupun hewan-hewan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang benar yang tadi kita sebutkan. Apa mimpinya? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Bahwa kaum muslimin mereka pasti akan memasuki Masjidil Haram. Kalau mimpi pasti, berarti mau tidak mau mereka pasti memasuki Masjidil Haram. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Mereka akan mencukur rambutnya atau mereka akan memendekkan rambutnya, atau yang kita kenal dengan halaq atau taksir. Nah, dari situlah ikhwatul Islam, maka Nabi SAW melakukan perjalanan bersama para sahabatnya yang jumlah mereka 1.400 orang. Kemudian mereka melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, dan miqatnya di Dzul Hulaifah. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, miqat penduduk Madinah adalah miqat yang terjauh di antara miqat-miqat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena tentunya pahala juga akan besar mereka dapatkan. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak kalimat talbiyahnya, semakin banyak doanya, semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka miqat yang paling jauh di antara miqat-miqat yang ada adalah miqat penduduk Madinah. Dan miqat itu ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan, apakah mesti bagi kita turun di miqat? Mesti atau tidak? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah turun di miqat? Maka dari situ kita selalu mengulang-ulang ikhwatul Islam, jika kita melaksanakan ibadah umrah ini, tentu kita harus mengetahui mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Berapa rukun umrah? Kita selalu mengulangnya. Kemarin sudah kita ulang. Berapa rukun umrah? 3. Yang pertama, niat. Bisa dipahami? Dan semua kita yang datang ke sini sudah pasti berniat. Bisa dipahami? Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Itu saja rukunnya. Sedangkan wajibnya tidak boleh melewati miqat, kecuali bukan hanya miqat, tidak boleh melewati miqat atau sesuatu yang sejajar dengan miqat. Bisa dipahami? Artinya tidak mesti di Dzul Hulaifah. Tidak mesti di Dzul Hulaifah, tapi apapun daerah yang sejajar dengan Dzul Hulaifah, maka itu adalah miqatnya. Paham atau tidak? Seperti sekarang misalnya ada orang yang pakai kereta, mereka langsung ke kereta misalnya, kemudian nanti mereka ke Mekah, mereka sejajar dengan Dzul Hulaifah, tapi tidak di Dzul Hulaifah. Sah atau tidak? Bisa dipahami? Maka miqat itu ikhwatul Islam. Karena miqat itu, kalau seandainya kita gambarkan seolah-olah sudah dibuat lingkaran oleh Nabi SAW. Miqat Madinah di sini, miqat Syam di sini, miqat Iraq di sini, miqat ahli misalnya orang-orang Afrika di sini, Mesir misalnya, atau orang Eropa di sini, sudah seolah-olah sudah ada lingkarannya. Jadi siapapun yang melewati lingkaran ini, maka mereka sudah melewati miqat, walaupun tidak ada di miqatnya, tapi sejajar dengannya. Bisa dipahami atau tidak? Tapi ikhwatul Islam, itu adalah miqatnya. Maka dikala kita berada di miqat, kalau seandainya kita turun di miqat, alhamdulillah. Kalau seandainya kita hanya sejajar dengan miqat, juga tidak menjadi masalah. Yang masalah itu kalau kita lupa niatnya, yang masalah itu kalau kita tidak memakai pakaian ihramnya, itu saja.
sedangkan turun di miqatnya tidak pernah menjadi kewajiban ibadah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW pergi dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, kemudian Nabi melewati miqat, karena biasanya Nabi kalau melakukan perjalanan itu setelah zuhur, dan biasanya Nabi sampai di miqat itu di waktu asar. Makanya mengapa Nabi sholat di sana? Sholat yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sholat asar 2 rakaat. Karena miqat itu ikhwatul Islam dulu tidak ada tempatnya, bukan ada masjid di sana, hanya sekedar lembah sebagaimana lembah-lembah yang lainnya. Sekarang saja baru ada masjidnya. Kemudian kita pun bisa tinggal di sana. Kalau mau sholat sunat silakan, tidak menjadi masalah. Kalau Nabi SAW dulu tidak. Dan Nabi SAW yang menyengaja salat di miqat atau menyengaja salat itu ada di lembah yang namanya lembah Wadi Aqiq. Jadi ada salah satu lembah di kota Madinah, dan itu merupakan di antara tanda ujung daripada tanah Madinah, namanya lembah Aqiq. Dikala Nabi di lembah Aqiq, dan lembah Aqiq itu ikhwatul Islam dari sini kurang lebih 7 kilo atau 8 kilo. Ketika Nabi SAW ke miqat, maka Nabi akan melewati lembah ini. Dan ketika Nabi berada di lembah ini, baru diperintahkan Nabi untuk melaksanakan salat. Apa kata malaikat Jibril? Salli fi hadzal wadi fa innaha mubarakah. Hendaklah kamu salat di sini karena lembah ini adalah lembah yang barokah. Dan lembah ini ikhwatul Islam kalau di zaman sekarang untuk lebih mudah, itu dia berada di depan Universitas Islam Madinah, pas di depannya. Makanya bagi ada di antara kaum muslimin mereka yang berjalan, karena dia tidak jauh dari Masjid Qiblatain, ada salah satu universitas yang alhamdulillah ikhwatul Islam kami termasuk di antara salah satunya. Universitas Islam ini adalah universitas yang aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib ikhwatul Islam? Karena orang dalam mereka bayar, orang luar mereka gratis. Orang dalam berbayar, orang luar mereka gratis. Itu kan bukan aneh? Aneh namanya. Dan kita di sana ada kurang lebih 170 negara. Dan mahasiswa yang paling banyak itu adalah mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Kemudian ikhwatul Islam, pas di depannya, karena memang itu ada di antara batasan tanah haram, sehingga sebagian para ulama mengatakan universitas ini masuk tanah haram atau tidak. Di sana terjadi perbedaan para ulama, karena pas di depannya Wadi Aqiq, wadi yang barokah yang tadi Nabi diperintahkan untuk salat di sana. Nah, di wadi ini sudah pasti bagian daripada tanah haram. Dikala Nabi ingin ke miqat, maka Nabi melewati lembah ini. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk salat. Namun dikala Nabi sampai di miqat di Dzulhulaifah, Nabi salat 2 rakaat di sana. Kenapa? Karena Nabi melaksanakan salat asar bersama para sahabatnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Nabi SAW melakukan perjalanan sampailah Nabi SAW di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ikhwatul Islam adalah lokasi di zaman sekarang, adalah bagian daripada Makkah Al-Mukarramah. Dikala Nabi SAW sampai di Hudaybiyah, maka Nabi SAW dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, humul ladzina kafaru, itu orang-orang kufar. Wasaddukum, yang mana mereka menghalangi kaum muslimin anil Masjidil Haram, yang mana mereka menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke bagian daripada Masjidil Haram. Artinya dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah ini ikhwatul Islam, Nabi SAW dikala sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Dikala Nabi SAW dihalangi, maka tentunya ada sebagian para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah kamu berjanji kepada kami kalau kami pasti akan memasuki Masjidil Haram? Sesuai dengan pembahasan kita Masjidil Haram, agar kita tahu yang mana disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Sehingga dikala orang-orang musyrikun menghalangi Nabi SAW, pada akhirnya terjadilah kesepakatan perjanjian. Maka itulah yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ikhwatul Islam, isinya salah satunya kaum muslimin mereka tidak boleh umrah tahun ini. Kemudian yang kedua, terjadi gencatan senjata. Tidak boleh terjadi peperangan antara Nabi dengan orang-orang musyrikun selama 10 tahun. Kemudian siapapun penduduk Mekah yang datang kepada Nabi maka wajib dikembalikan. Tapi penduduk Madinah yang datang ke Mekah tidak wajib dikembalikan. Itu ada di antara isi perjanjiannya, terjadi di antara Nabi dengan yang namanya Suhail bin Amr. Dikala terjadi perjanjian ini ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan siapa yang mewakili orang-orang musyrikun,
Maka para sahabat mereka melihat ternyata yang menjadi wakil perjanjian orang-orang musyrikun adalah Suhail. Ketika Suhail yang menjadi perwakilan kaum musyrikun, apa kata Nabi? Urusan kalian akan dimudahkan. Artinya kita tidak akan sulit melakukan perjanjian. Mengapa demikian? Karena yang mewakilinya adalah Suhail. Dan Suhail itu kenapa Nabi mengatakan urusan kalian akan dipermudah? Karena Suhail itu artinya sesuatu yang mudah. Dan itulah untungnya nama yang baik. Suhail itu diambil dari kata-kata sahlun. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang punya anak diberikan nama Suhail, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Itu adalah sahabat Nabi yang dulu antara dia dengan Nabi terjadi perjanjian. Dan ketika Nabi SAW melihatnya, urusan kalian akan dipermudah. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya Suhail. Kemudian jika terjadi perjanjian ini ikhwatul Islam, salah satu isinya kaum muslimin tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, dan Nabi menyetujuinya. Kemudian dikala Nabi menyetujuinya, dan yang mencatatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali yang mencatatnya, karena Nabi tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Karena Nabi SAW menyebutkan kepada Ali, catat wahai Ali. Jadi setelah perjanjian yang terjadi ikhwatul Islam, maka kaum muslimin tidak bisa melaksanakan tawaf dan sa'i. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita wajib atau bukankah tahun ini kita pasti memasuki Masjidil Haram? Dan mimpi Nabi pasti benar adanya. Mimpi Nabi tidak mungkin berdusta. Sehingga Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa kita akan memasuki Masjidil Haram? Begitu juga beliau datang kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, bukankah kita datang ke Masjidil Haram? Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ternyata mereka sampai di Hudaybiyah. Kemudian dikala mereka sampai di Hudaybiyah, maka mereka diperintahkan oleh Nabi SAW yang pertama untuk menyembelih hewannya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, menyembelih hewan, terutama dikala kita melakukan pelanggaran, atau bagi kita yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan qiran yang kita kenal dengan dam, itu tidak boleh dilakukan kecuali di bagian dalam tanah haram. Bisa dipahami? Misalnya ada di antara kita misalnya yang melakukan kesalahan dalam ibadahnya, kita umrah, kemudian kita melakukan kesalahan dalam ibadah. Kesalahan dalam ibadah tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah bagaimana kita melakukan kafaratnya, membayar denda. Dan denda bagi mereka yang melakukan kesalahan dalam ibadah kita ini ikhwatul Islam, mereka yang meninggalkan kewajiban, ada dua kemungkinan. Yang pertama bayar denda, dam, dan itu dilakukan disembelih di dalam tanah haram, tidak boleh di luar. Dan tanah haram itu ikhwatul Islam Makkah, Mina, Muzdalifah, semuanya ada tanah haram. Kemudian kalau seandainya mereka tidak sanggup, maka para ulama mereka mengkiaskan silahkan mereka berpuasa 10 hari dikala mereka sampai di rumahnya. Kalau bisa mereka berpuasa di sini 3 hari, di kampung halamannya 7 hari, lengkaplah 10 hari. Tapi kalau mereka waktunya tidak ada, maka silahkan mereka berpuasa dimanapun selama 10 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Itu ada denda bagi mereka yang tidak, atau mereka yang meninggalkan salah satu kewajiban haji ataupun kewajiban ibadah umrah. Nah, Nabi SAW dikala sudah menulis perjanjian, maka tentunya Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih damnya atau menyembelih domba-domba yang telah mereka bawa. Kemudian begitu juga Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Karena siapapun yang sudah berniat, dan ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah yang lain dari yang lain. Ibadah haji ini ikhwatul Islam berbeza dari yang lainnya. Ibadah salat misalnya, kalau seandainya di dalam rakaat pertama, rakaat kedua kita mimisan atau sakit perut, apa yang harus kita lakukan? Misalnya di rakaat kedua, salat maghrib misalnya, di rakaat kedua sakit perut kita misalnya, ingin buang hajat, atau kita mimisan keluar darah, atau ada hajat yang lainnya, apa yang harus kita lakukan? Kita batalkan salat, karena nanti kalau kita sakit perut tidak membatalkan salat, maka kita akan marah-marah. Kita marah, terutama kita marah kepada imam. Kenapa imam ini panjang bacaannya? Padahal imam bukan panjang bacaannya, dia yang sakit perut. Tapi karena dia tidak mau membatalkannya, karena takut tidak mendapatkan jamaah, maka dia pun pada akhirnya tidak khusus salatnya. Maka apabila ada orang yang demikian keadaannya, batalkan salatnya. Ustaz, nanti tidak dapat jemaah, tidak menjadi masalah. Karena tumanina harus lebih didahulukan daripada jamaah. Zat salat itu harus lebih didahulukan daripada jamaah atau didahulukan daripada yang lainnya. Zat salatnya.
Nah artinya kalau kita di rakaat pertama atau rakaat kedua sakit perut, maka silakan batalkan sholat, kemudian kita keluar menyelesaikan hajat. Bisa dipahami? Nah dikala kita membatalkan sholat, apakah kita kena denda? Kena denda atau tidak? Tidak ada dendanya kalau membatalkan sholat karena udzur syar'i. Begitu juga misalnya dikala kita berpuasa, kemudian tiba-tiba kita ingin safar, boleh tidak kita membatalkan puasa? Boleh. Apakah ada dendanya? Ada atau tidak? Ada. Dibayar pada waktu yang lainnya. Tapi itu bukan denda namanya, ganti, qada namanya. Sedangkan dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umrah. Setelah kita mengucapkan kalimat ini, tidak boleh bagi kita keluar dari ibadah sampai kita menyempurnakannya. Berbeza dari yang lainnya. Makanya Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Artinya kalau kalian sudah berniat, tidak boleh kalian keluar darinya sampai kalian mencukur rambut kalian atau memendekkan rambut kalian. Karena hukum asalnya ikhwatul Islam, terutama bagi kita kaum laki-laki, itu bagaimana kita mencukur habis rambut. Dan itulah ujian terberat bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Orang yang umrah itu ikhwatul Islam, tentunya yang mereka cari adalah bagaimana mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu momen Allah mengampunkan hambanya, menyayangi hambanya, adalah dikala mereka meninggalkan keindahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya rambut itu fitnahnya luar biasa ya. Makanya banyak di antara jamaah haji dan umrah, mereka tidak berani mencukur rambutnya karena hilang gantengnya. Ataupun ada masalah-masalah yang lainnya, hilangkan, tinggalkan di sini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena manusia yang paling tampan adalah siapa? Rasulullah SAW. Manusia yang paling bagus rambutnya adalah Rasulullah SAW. Tapi ingat, Nabi mencukur habis rambutnya setiap kali Nabi melaksanakan ibadah ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau Nabi demikian keadaannya, maka tentu kita juga lebih berani dari Nabi SAW. Dan itu hanya sekedar rambut saja ikhwatul Islam. Artinya siapapun yang datang ke sini, maka jangan lagi sisakan rambutnya, tinggalkan di Mekah. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Siap ya untuk cukur gundul ya? Ya. Betul nih? Ya. Baik, semoga dimudahkan semuanya. Karena itu merupakan di antara ujian dan fitnah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Ambil sedikit, ambil sedikit. Kenapa Ustaz? Saya malu di kantor Ustaz, misalnya. Atau saya malu kepada kawan-kawan. Kita bangga, semestinya kita bangga. Karena mencukur rambut itu hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kecuali ada uzur. Bisa dipahami? Misalnya kepala kita sakit atau banyak kutunya, itu boleh dicukur. Kalau yang lain tidak boleh. Tidak ada yang namanya istilah ibadah dengan mencukur rambut kecuali di Mekah Mukarramah, kecuali di sana. Maka manfaatkanlah momen ini untuk beribadah kepada Allah. Dan siapapun yang melakukan karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Makanya Nabi berdoa, ya Allah sayangi, ampunkan orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosanya. Kemudian sayangi dirinya, orang yang mencukur rambutnya 3 kali, diulang dan diulang oleh Rasulullah SAW. Nah kalau seandainya terjadi sesuatu kepada kita dikala kita melaksanakan ibadah umrah, tidak jadi kita tawaf, tidak jadi bagi kita menyempurnakan ibadah, maka kita tetap mencukur rambut. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dikala Nabi SAW ditahan di Hudaybiyah. Dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan salah satu isinya Nabi tidak boleh tawaf, Nabi tidak boleh sa'i, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Hanya saja para sahabat tidak mau. Mengapa mereka tidak mau ikhwatul Islam? Bukan karena mereka tidak mengindahkan perintah Nabi, tapi mereka masih berharap untuk turun wahyu yang membatalkan perjanjian ini. Karena zaman Nabi adalah zaman wahyu. Dan kita tahu ikhwatul Islam, apapun yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi masih hidup, maka itu adalah bagian daripada wahyu. Ingat itu baik-baik. Apapun yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi masih hidup, maka itu adalah wahyu. Kalau benar, Allah akan membenarkannya. Kalau salah, Allah akan turunkan wahyu bahwa itu adalah salah. Kalau Nabi masih hidup. Tapi kalau setelah Nabi wafat, apapun yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, kalau seandainya tidak ada yang menyalahkannya, maka itu adalah bagian daripada ijma'. Tapi kalau seandainya ada yang menentangnya, maka itu amalan pribadi. Dan perbuatan sahabat, ada yang mengatakan itu adalah hujjah secara individu ya. Ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan tidak, terutama setelah Nabi wafat. Dan itulah yang membuat para sahabat itu sedih. Dengan wafatnya Nabi, yang membuat mereka sedih itu adalah wahyu sudah terputus.
Kalau seandainya mereka hidup di zaman Nabi, maka apapun yang mereka lakukan itu adalah bagian daripada wahyu. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan ada sahabat yang tiba-tiba sholat 2 rakaat tidak diajarkan oleh Nabi. Jangan. Kemudian ada di antara kita mengatakan sahabat melakukan ini dan Nabi masih hidup. Jangan. Karena apapun yang dilakukan oleh para sahabat Nabi masih hidup, itu adalah bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambut, mereka tidak mau. Bukan berarti mereka membangkang kepada Nabi, tidak. Para sahabat adalah orang yang paling taat, paling sayang kepada Nabi, tapi mereka berharap wahyu masih turun. Mereka berharap bagaimana wahyu turun, kemudian membatalkan perjanjian ini. Karena hati mereka sudah rindu masuk ke Makkah Al-Mukarramah, kampung halamannya. Mereka sudah 6 tahun meninggalkan Mekah. Karena biasanya Mekah itu ikhwatul Islam adalah daerah yang dirindukan. Makanya selalu kita bertanya, mana yang lebih rindu? Orang yang sudah pernah datang ke Mekah atau orang yang belum datang ke Mekah? Mana yang paling rindu ke kota Mekah? Yang sudah datang atau yang sudah belum? Yang sudah datang ikhwatul Islam. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan haramkan kami dari negeri ini atau dari tanah haram ini, Mekah dan Madinah. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin nanti dikala mereka meninggalkan kota Madinah, mereka mengucapkan sebuah kalimat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kesempatan ini kali terakhir kami berada di tanah haram Nabimu. Hafal doanya? Hafal atau tidak? Makanya karena itu kita sulit dipanggil ke sini ya. Karena kadang-kadang kita pergi meninggalkan Madinah begitu saja. Tidak. Tinggalkan Madinah dalam keadaan terindah. Salah satunya adalah kalimat yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi yang dinukilkan dalam kitab Al-Azkarnya. Ya Allah, jangan jadikan kesempatan ini adalah kali terakhir kami berada di haram, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al hadha akhir wahdin di harami Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Hafal? Ada yang hafal? Kalau tidak bisa bahasa Indonesia boleh bahasa Arab, silakan. Siapa yang hafal? Ada, terutama esok bagi kita yang akan meninggalkan Madinah, silakan. Allahumma Indonesianya hafal. Kalau Indonesianya semua kita hafal. Silakan. Allahumma la taj'al hadha akhir wahdin biharami Rasulik. Nah, ulang lagi sekali. Bahasa apa pun boleh, silakan. Bahasa Indonesia pun salah. Masya Allah. Silakan saja. Ya. Tadi ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada kota Madinah, begitu juga kepada kota Makkah Al-Mukarramah. Tentunya kita tidak ingin meninggalkan daerah sini kecuali kita ingin kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang harus kita ucapkan itu yang menjadi permasalahan, terutama dikala kita berada di kota Madinah ataupun dikala kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka berdoa kepada Allah dengan doa, karena doa kita ikhwatul Islam tidak akan lebih baik daripada doa imam para ulama, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Salah satunya adalah kalimat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma la taj'al hadha akhir wahdin bi harami Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir bagi kami berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, panggillah kami selalu untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, karena kerinduan kita kepada Makkah dan Madinah itu luar biasa. Dan itulah doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia semuanya condong kepada kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka tidak mau mencukur rambutnya karena mereka berharap wahyu masih turun. Jadi bukan karena pembangkangan. Kemudian Nabi masuk. Nabi juga belum mencukur rambutnya. Kemudian Nabi masuk dan bertemu dengan istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kemudian menceritakan keadaannya. Wahai Ummu Salamah, coba lihat bagaimana sahabat-sahabatku. Tidak ada di antara mereka yang mau mencukur rambutnya karena wajib mencukur rambutnya. Mereka tidak masuk atau mereka tidak bisa masuk. Padahal Nabi berjanji kalau mereka akan memasuki Al-Masjidil Haram. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, maukah aku menunjukkan kepadamu sesuatu
yang apabila kamu lakukan, para sahabat semuanya akan mencukur rambutnya tanpa kamu berbicara sepatah kata pun. Maka tentu Nabi mau. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, silakan kau keluar, panggil tukang cukur, kemudian cukur rambutmu, lihat bagaimana keadaan para sahabatmu. Maka dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mencukur rambutnya mulai dari bagian kanan. Makanya nanti kalau kita bisa bercukur mulai bagian kanan. Dan kita tahu rambut Nabi adalah rambut yang barokah. Sesuatu yang ada pada diri Nabi itu barokah. Tapi apakah rambut Nabi masih ada sampai sekarang? Ada atau tidak? Kata siapa tidak ada? Ada atau tidak? Tidak. Yang mengatakan ada angkat tangan dan apa buktinya? Yang mengatakan tidak ada angkat tangan, apa buktinya? Siapa berani tanggung jawab? Tidak menjadi masalah, ada silakan, tidak ada juga tidak masalah. Tapi apa buktinya? Bukankah harus ada buktinya? Tapi apa buktinya? Siapa yang bisa berani? Di museum, itu rambut siapa? Rambut Nabi. Siapa yang mengatakan itu rambut Nabi? Siapa? Mutawif. Mutawif tidak pernah dijadikan sebagai landasan ya. Ikhwatul Islam, karena bagaimanapun rambut Nabi SAW adalah rambut yang barokah. Tapi pertanyaannya masih ada atau tidak? Hanya saja Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan tidak ada satupun dari peninggalan Nabi yang tersisa. Kenapa? Karena banyak zaman-zaman yang dilalui oleh kaum muslimin, zaman-zaman yang sangat sulit, terutama di zaman Abbasiyah. Kita tahu di zaman Abbasiyah bagaimana kaum muslimin dibantai semuanya, sehingga Irak atau Kufah itu banjir darah. Kita pernah tahu? Di saat itulah hilang semua peninggalan Rasulullah SAW. Lebih dari 1 juta orang ikhwatul Islam, sehingga darah itu dari bumi seperti ini, seperti banjir, seperti air hujan. Saking banyaknya kaum muslimin yang dibunuh pada masanya, sejarah yang sangat berat bagi kaum muslimin untuk menghadapinya. Sehingga orang-orang yang membunuh kaum muslimin, mereka mencuri semuanya. Ada yang dibakar, ada yang ini, belum lagi di kota Madinah, belum lagi di Masjid Nabawi, belum lagi pakaian Nabi SAW, semuanya ikhwatul Islam. Sehingga dari situlah Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan yang kitab Al-Bidayah wa Nihayah, semua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak ada satupun di antara mereka yang berani menunjukkan buktinya. Kalau seandainya ada di antara kita yang menunjukkan buktinya, tidak menjadi masalah. Artinya sanadnya, misalnya ini rambut Nabi, silakan. Kalau seandainya ada rambut Nabi, kita bahagia dengannya. Tapi masalahnya itu rambut Nabi atau bukan? Bisa jadi rambut Muhammad akhir zaman, kita tak tahu. Bisa dipahami? Kalau seandainya ada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun semua peninggalan Nabi SAW atau semua yang ada pada jasad Nabi itu al-barokah. Kenapa demikian? Nabi tidaklah mencukur rambutnya kecuali dibagi-bagi. Ini untuk kamu, hai fulan. Bahkan Nabi mengatakan, ini bagianmu. Kemudian diberikan kepada sahabat yang lain, ini bagianmu. Salah satunya terjadi pada dia. Tidak ada satupun jasad Nabi atau rambut Nabi yang jatuh ke tanah. Tidak ada satupun. Dibagi-bagikan kepada para sahabat. Jangankan rambut ikhwatul Islam, ludah Nabi tidak akan pernah terjatuh ke tanah. Jangankan ludah, dahak Nabi tidak akan pernah terjatuh ke tanah kecuali terjatuh di tangan para sahabatnya. Kemudian dikala ada ludah Nabi di sini, mereka menjadikan itu sebagai minyak wangi, karena memang ludah Nabi itu wangi. Kalau ludah kita sendiri pun tidak sanggup untuk menciumnya. Jangan pernah disamakan antara ludah Nabi dengan ludah kita, dahak Nabi dengan dahak kita, keringat Nabi dengan keringat kita. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi manusia biasa, iya, tapi banyak yang membezakan antara Nabi dengan manusia biasa. Salah satu rambutnya barokah, ludahnya barokah, keringatnya barokah. Bahkan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, Ummu Sulaim, di antara salah satu yang selalu dilakukan oleh Nabi adalah qailulah. Qailulah itu artinya tidur siang. Dan kita dianjurkan tidur siang karena Nabi mengatakan qailu, hendaklah kalian tidur siang karena syaitan tidak tidur siang. Yang dilarang itu adalah ailulah dan hailulah. Hailulah itu artinya tidur pagi setelah subuh, sebelum syuruk, sebelumnya, bukan setelahnya. Kalau setelahnya tidak masalah. Kalau ailulah itu setelah asar, maka disebut dengan ailulah. Yang dua ini dilarang, sedangkan yang dianjurkan adalah qailulah. Nah, Nabi tidur ikhwatul Islam di rumah Nabi tidak ada AC-nya. Nabi tidur di atas tikar. Nabi tidur keluar keringatnya, sama dengan kita yang tidur misalnya bagi kita yang punya sawah, kemudian tidur di sana, tentunya keluar keringat segar. Nah, Nabi SAW selalu keluar keringatnya. Kemudian diambil oleh Ummu Sulaim. Nabi terbangun dengannya. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?
Apa kata Ummu Sulaim? Kami jadikan keringatmu ya Rasul dimasukkan ke dalam botol ya, seperti kita memasukkan minyak wangi, karena kami jadikan ini sebagai parfum bagi keluarga kami, anak-anak kami dan suami-suami kami. Karena keringat Nabi bau kasturi yang begitu indah. Kalau keringat kita bau terasi ya. Artinya tidak sama ikhwatul Islam. Itu adalah peninggalan atau itulah jasad Nabi SAW. Salah satunya adalah rambut Rasulullah SAW. Hanya saja yang menjadi permasalahan apakah masih ada atau tidak. Disitulah kita harus bersama-sama mencarinya. Karena kalau ada, silakan datangkan buktinya, sanadnya. Ini rambut dari mana didapatkan, kemudian di mana, karena sejarah itu panjang sekali ikhwatul Islam. Itulah di dalam agama. Di dalam agama kita itu mudah saja. Kalau ada sanadnya jelas. Kalau tidak maka tidak menjadi masalah. Karena itu kalau rambut Nabi alhamdulillah, kalau tidak rambut Nabi juga tidak menjadi masalah. Yang penting mana buktinya, itu sahaja. Jangan alasannya mutawif. Ya, itu alasan yang tidak masuk akal ya. Alasan kita bukan mutawif, alasan kita adalah ulama. Maka lihat perkataan-perkataan para ulama, apakah masih ada atau tidak. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mencukur rambutnya. Ketika Nabi mencukur rambutnya ikhwatul Islam, di saat itulah para sahabat melihat Nabi rambutnya dicukur. Maka di saat itulah mereka berebutan untuk mencukur rambutnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Berarti kalau Nabi sudah mencukur rambutnya, tidak ada lagi harapan kita akan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Habis sudah harapannya. Jelas ya? Maka itulah yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Maukah aku sebutkan kepadamu ya Rasulullah, kalau kamu melakukannya semua akan ikut. Kemudian tinggal permasalahan ikhwatul Islam, yaitu bagaimana dengan janji Nabi SAW agar memasuki Masjidil Haram. Tinggal masalahnya di sana. Nabi berjanji dan Nabi sudah pasti janjinya. Bahkan Allah mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al Masjidil Haram, pasti kalian akan masuk ke dalam al Masjidil Haram. Padahal mereka dihalangi, mereka tidak tawaf, mereka tidak sa'i, mereka tidak umrah. Dari sinilah para ulama ikhwatul Islam, ternyata Hudaybiyah yang tadi terjadi perjanjian itu disebut dengan, itu adalah akhir daripada batasan haram. Karena di haram Makkah itu, yang pertama Masjid Aisyah atau yang kita kenal dengan Tan'im. Yang kedua Masjid Ji'rana. Masjid Ji'rana atau tempat Ji'rana di mana kita juga ambil miqat di sana. Yang ketiga Masjid Namira, dan yang keempat Hudaybiyah. Hudaybiyah yang terjadi perjanjian Hudaybiyah di sana. Dan semua ini adalah lokasi tanah haram. Dan Nabi tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta bahwa kalian akan memasuki Masjidil Haram. La tadkhulunnal Masjidal Haram. Kalian pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Apakah para sahabat pada tahun ini masuk ke dalam Masjidil Haram? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Di mana mereka masuk? Di mana tidaknya? Kalau tidak, kita mengatakan Allah tidak benar dalam firman-Nya. Nabi salah dia mimpinya. Kalau masuk, Nabi tertahan di Hudaybiyah. Jadi masuk atau tidak? Tidak. Ini berbeda para ulama nih. Masa atau tidak? Tidak. Besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan terhadap pembahasan kita ini ikhwatul Islam. Tidaklah kita bercerita seperti ini, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita ingin mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di kala kita berada di kota Madinah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi. Siapapun yang berada di Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama walau satu ayat walau satu hadis, maka mereka statusnya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga perkumpulan kita di sini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lapangkan perkuburannya. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير
Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Semoga Allah mengabulkan doanya. Semoga dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu terpanggil menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.